Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Diklat kelas 01 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Amalia, dan teman saya, Wafik Asisah. Di sini kami akan membawakan atau memaparkan materi mengenai kurikulum Diklat yang lebih mendasar lagi, yaitu dasar-dasar penyusunan kurikulum Diklat dan fungsi kurikulum pelatihan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu dasar-dasar penyusunan kurikulum Diklat. Sebelum itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kurikulum dan apa itu Diklat. Kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar, baik yang berasal dari waktu yang lalu, sekarang, maupun waktu yang akan datang. Sedangkan pendidikan dan pelatihan atau sering disebut dengan Diklat dapat diartikan sebagai akuisisi dari pengetahuan, knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude yang memampukan manusia untuk mencapai tujuan individual dan organisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian dari kurikulum dan pengertian dari pendidikan dan pelatihan atau Diklat, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum Diklat merupakan salah satu komponen dari proses belajar mengajar dan berisi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu dasar penyusunan kurikulum Diklat. Kurikulum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Menurut Giles, dalam Hairun tahun 2005, komponen kurikulum dapat meliputi yang pertama yaitu tujuan, yang kedua materi, isi atau bahan, yang ketiga metode dan organisasi, yang keempat evaluasi. Selanjutnya yaitu dasar penyusunan kurikulum Diklat. Kurikulum sebagai sebuah sistem memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Menurut ahli Giles et al. Dalam Hairun tahun 2005, komponen kurikulum meliputi tujuan, materi, atau isi atau bahan, metode dan organisasi, serta evaluasi. Pada komponen tujuan, ini merupakan komponen yang pertama dan utama dalam pengembangan kurikulum, karena ia akan menjadi acuan bagi komponen kurikulum lainnya, sehingga ia akan dijadikan fokus dan mewarnai komponen bahan, metode, dan evaluasi. Sedangkan secara spesifik, menurut Hairudin tahun 2005, yang dimaksud dengan bahan kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta Diklat dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu komponen materi atau isi. Di sini maksudnya materi atau isi dari kegiatan tersebut adalah isi dari kurikulum. Isi atau bahan tersebut tersusun sebagai program pendidikan berdasarkan jenis dan program Diklat. Kemudian dikemas dalam berbagai bidang Diklat, kemudian dijabarkan dalam pokok dan sub pokok bahasan yang secara lebih rinci disusun dalam bentuk bahan pengajaran dalam berbagai bentuknya. Komponen yang ketiga yaitu komponen metode dan organisasi. Secara spesifik, komponen ini berkaitan dengan strategi pembelajaran. Dalam konteks ini, komponen metode dan organisasi dalam sistem kurikulum adalah membahas siapa yang melakukan apa, dengan cara apa, menggunakan apa, dan bagaimana, dan kapan waktu melakukannya. Komponen berikutnya yaitu komponen evaluasi.
Komponen evaluasi sebagai subsistem dari sistem kurikulum memiliki fungsi sebagai alat kontrol untuk melihat apakah tujuan kurikulum telah dikuasai peserta diklat. Oleh karena itu, komponen evaluasi harus mengacu pada kemampuan-kemampuan yang dirumuskan dalam suatu tujuan. Hasil dari evaluasi dapat dijadikan umpan balik bagi komponen-komponen lainnya seperti komponen materi, metode, bahkan evaluasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu pedoman penyusunan kurikulum diklat menurut Kementerian Republik Indonesia disebutkan beberapa komponen kurikulum, antara lain yang pertama latar belakang. Pada bagian ini dijelaskan tentang alasan atau latar belakang perlunya diadakan diklat. Yang kedua yaitu filosofi. Filosofi merupakan bagian di mana kurikulum memperhatikan hak-hak peserta diklat. Yang ketiga yaitu kompetensi. Bagian kompetensi adalah bagian di mana dijelaskan kompetensi-kompetensi yang akan disampaikan dalam diklat tersebut. Yang keempat yaitu tujuan. Tujuan diklat adalah tujuan kompetensi diklat yang ingin dicapai oleh para peserta setelah menjalani diklat. Terus selanjutnya, jumlah dan kriteria peserta. Pada bagian ini ditetapkan jumlah peserta yang akan mengikuti diklat dan kriteria peserta diklat. Selanjutnya yaitu struktur program yang berisikan materi dan alokasi waktu. Dalam komponen ini dijelaskan secara rinci tentang materi yang akan disampaikan kepada para peserta diklat atau seringkali disebut mata diklat beserta alokasi waktunya. Selanjutnya yaitu diagram alur pembelajaran mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan. Selanjutnya, garis-garis besar program pembelajaran atau sering disingkat dengan GBPP yang terdiri dari materi pembelajaran, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, pokok bahasan dan subpokok bahasan, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan alat bantu serta referensi. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian tujuan pelatihan yang telah ditetapkan. Terus yang terakhir yaitu sertifikasi. Sertifikasi adalah komponen kurikulum diklat yang menjelaskan persyaratan bagi peserta untuk memperoleh sertifikat. Selanjutnya, dalam penyusunan kurikulum, tentunya kita harus mempunyai dasar atau pedoman. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelatihan, Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terdapat pada pasal 6. Penyusunan diklat harus memperhatikan karakteristik antara lain yang pertama, diklat menitik beratkan pada individualisasi dan personalisasi sesuai dengan latar belakang kemampuan, bakat, dan minat peserta diklat. Yang kedua, tindakan dan penilaian peserta diklat dilakukan dengan situasi nyata di lapangan. Yang ketiga, keberhasilan diklat ditunjukkan dengan kemampuan peserta diklat yang sesuai dengan peran profesionalnya. Yang keempat, program diklat merupakan suatu sistem yang mempertimbangkan indikator input, proses, output yang terarah pada pencapaian tujuan diklat. Yang kelima yaitu program diklat perlu melakukan perbaikan dan peningkatan efisiensi secara terus-menerus berdasarkan data dan informasi penelitian. Yang keenam yaitu diklat sebagai usaha peningkatan dan pembinaan karir profesional peserta diklat untuk masa yang akan datang dalam pekerjaannya. Yang ketujuh, diklat dilaksanakan dalam paket kegiatan belajar. Yang kedelapan, bahan diklat disusun dalam bentuk modul. Dan yang terakhir yaitu diklat menitik beratkan pada syarat kelulusan. Selanjutnya yaitu
materi tentang langkah-langkah penyusunan kurikulum diklat. Untuk merancang suatu kurikulum dan menyajikannya dalam suatu sajian, tentunya kita memerlukan suatu pedoman atau langkah-langkah dalam penyusunan kurikulum diklat tersebut. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, perumusan tujuan. Nah, di dalam merumuskan tujuan, yang perlu diperhatikan yaitu apa yang ingin didapat oleh peserta diklat. Dalam perumusan tujuan, perlu diingat, tujuan adalah pada diri peserta itu sendiri. Tujuan berupa hasil belajar perilaku tertentu atau biasa dinyatakan dengan infinite atau kata kerja tertentu. Objek dari tujuan itu berupa materi itu sendiri. Kemudian, selanjutnya, yang kedua yaitu perumusan materi. Dalam menyusun materi, perlu diperhatikan dua hal, yaitu scope dan questionnya. Artinya, materi dibatasi pada masalah tertentu dan diurutkan sesuai jalan logikanya. Materi ini di samping dituliskan strukturnya, perlu juga diberikan uraian singkatnya. Terus yang ketiga, perumusan metode dan strategi. Metode dan strategi yang dipilih dirincikan. Untuk suatu tujuan atau materi tertentu bisa saja digunakan beberapa metode. Demikian juga sebaliknya. Terus yang keempat yaitu penentuan alat evaluasi yang diperlukan. Terus yang terakhir, penyajian kurikulum dalam bentuk tertentu. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materi tentang fungsi dari kurikulum pelatihan. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ayu Amalia, yaitu kurikulum pelatihan. Kurikulum pelatihan adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang ditata dalam bentuk rencana proses pembelajaran pada pelatihan dengan menekan pada penggunaan berbagai metode pembelajaran sesuai dengan tujuan pelatihan sehingga setelah pelatihan serta memperoleh peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Adapun fungsi kurikulum pelatihan terbagi menjadi 3, yaitu pertama, fungsi transmisi, mengawetkan dan meneruskan kebudayaan. Kedua, fungsi transformasi, mengadakan perubahan dan rekonstruksi sosial. Yang ketiga, fungsi pengembangan individu, aktualisasi diri. Fungsi kurikulum bagi lembaga diklat dijadikan sebagai alat kontrol terhadap proses pendidikan dan pelatihan lanjutan, dan juga bagaimana berguna penyiapan tenaga pendidikan dan pelatihan. Tujuan pendidikan dan pelatihan juga termuat dalam peraturan pemerintah PP nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan diklat. Pasal 2 menjelaskan tujuan diklat adalah 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Kedua, menciptakan pegawai yang mampu berperan sebagai pembaharuan dan pekat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, menetapkan sikap dan semangat pengabdian dan berorientasi dan pelayanan pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Keempat, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dan melaksanakan tugas. Pendidikan dan pelatihan juga mempunyai beberapa manfaat yang sangat penting. Manfaat pendidikan dan pelatihan dipaparkan oleh Wiswursanto 1989 banding 60-61. Beliau menyebutkan ada berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari
dari diadakannya pendidikan dan pelatihan diklat pegawai diantaranya yaitu: pertama, pendidikan dan pelatihan meningkatkan stabilitasi pegawai, artinya hubungan pergantian dengan pegawai lainnya yang tidak hadir. 2. Pendidikan dan pelatihan dapat memperbaiki cara kerja pegawai, artinya pegawai lebih kreatif dalam menjalankan pekerjaan. Ketiga, pendidikan dan pelatihan memberikan manfaat yang sangat baik bagi pegawai, karena dengan pendidikan dan pelatihan pegawai dapat berkembang dengan cepat, efisien, dan melaksanakan tugas dengan baik. Dan yang terakhir, pendidikan dan pelatihan memberi kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan diri. Sekian materi dari saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.